Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya cukup sedih karena beberapa santri saya ini tidak jadi mendapatkan bisyarah ataupun hadiah seperti yang saya janjikan, karena orang yang melakukan tirakatan ini, orang yang sudah saya tirakati ternyata tidak jadi memaharkan benda spiritual dari saya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwasanya Ki Sabrang Alam di bulan Januari 2022 membakar uang yang begitu banyak. Bagi jenengan yang dalam hal ini menonton video ini, monggo bisa jenengan sebarkan kepada saudara yang lainnya agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dalam kisahnya, klien saya ini memaharkan benda spiritual berupa pusaka Omyang Jimbi. Seperti biasanya, ketika saya akan melakukan beberapa langkah tirakatan spiritual, maka saya perlu beberapa uborampe benda spiritual, mulai dari candu Turki, kemudian kayu gaharu yang ada di belakang saya ini, kemudian menggunakan minyak asma beserta beberapa benda tirakatan lainnya. Dan mohon maaf, karena saya ini bukan orang sugih, jadi benda tirakatan ini nantinya saya ambil dari klien yang memaharkan benda spiritual dari saya. Ketika ada beberapa klien saya yang contohnya memaharkan ageman pusaka dari saya, pusaka ini energinya kan masih terkunci, dan agar energinya bisa dimanfaatkan, maka saya perlu melakukan laku tirakatan untuk membuka roh spiritualnya, agar orang ataupun klien yang akan memanfaatkannya ini namanya saya tawasulkan, agar nantinya ketika memanfaatkannya roh spiritualnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Saya beserta santri-santri saya sudah melakukan tirakatan, sudah melakukan beberapa doa. Salah satunya yang ada di kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani ini. Seperti biasanya kita melakukan selamatan, meminta kepada Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang dihajatkan sama klien saya ini dipermudah sama Gusti Allah. Uborampe sudah dibeli, tirakatan sudah dijalankan, saya sudah mengumpulkan santri-santri saya. Kemudian ketika tirakatan sudah selesai, ageman ini dikirimkan ke tempat klien saya. Ternyata dengan begitu banyak alasan yang ada, mulai dari
pergi keluar kota. Kalau dihubungi staf saya, katanya ini di luar kota. Setelah saya hubungi, katanya sakit. Sumana udzubillah. Semoga Gusti Allah tidak mencederai orang ini. Bukannya saya mengancam. Kalau saya pribadi mendoakan doa jelek itu tidak bisa. Loh kok bisa, Kang? Soalnya saya pribadi sering membaca kitab Rotibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihah ala manawala Habibullah bin Alwi al-Haddad wa bi jahihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa ulumi khurmatu karamati annallaha yaj'al niyatina fi niyatihi ala manawala Habibullah bin Alwi al-Haddad nawainahu. Kemudian saya meminta kepada Gusti Allah. Contohnya kalau saya meminta doa jelek, ya Allah orang ini zalim, binasakan begini. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Loh kok bisa, Kang? Soalnya di lanjutan tawassulan tersebut ada kata wa ala kulli niyatin sholihah jami'ah. Seperti niat-niatnya orang soleh. Para guru sejati, para walinya Allah. Tidak mungkin wali-walinya Allah ini meniatkan niat yang buruk. Makanya saya ini kalau disuruh mendoakan doa buruk ya tidak bisanya karena itu. Karena setiap saya tawasulan ada kata wa ala kulli niyatin sholihah jami'ah. Namun gini, kamu nih saya tidak tahu murid-murid saya, santri-santri saya yang kecewa ini karena seharusnya mendapatkan bisyarah atas amalan tirakatan yang dijalankannya tidak jadi mendapatkan bisyarah. Saya tidak tahu santri-santri saya yang terzolimi ini bagaimana, apakah nantinya doanya tersampaikan atau bagaimana ya saya tidak tahu. Namun hal ini sebagai pembelajaran bersama. Apakah kisah perang alam marah? Kalau marah itu ya tidaklah. Soalnya sebelumnya saya sudah mengetahui kalau orang ini memiliki iktikad yang tidak baik. Namun saya ini kan diajarkan oleh guru-guru saya untuk selalu husnuzon, berprasangka baik. Jadi ketika mengalami akan hal ini, saya harus memberi kesempatan orang ini agar berbuat baik. Ternyata isyarah saya ini terbukti. Orangnya tidak jadi memaharkan. Lah kita jadikan pembelajaran bersama, Kak. Jenengan harus pahami untuk tirakatan ini ada benda spiritual, benda tirakatan yang dibeli dan mohon maaf mulai dari candu Turki, minyak serta beberapa benda lainnya itu biayanya cukup tinggi. Seperti itu. Jadi bagi jenengan yang dalam hal ini belum bisa memaharkannya, saya berkenan mengajarkan Anda doa dan hal ini gratis. Dan doa-doa ini akan saya ajarkan, akan saya bimbing ketika saya melakukan live streaming. Seperti itu. Jangan seperti ini. Malahan kasihanlah santri-santri saya yang mereka dalam hal ini sudah menginginkan bisyarah untuk kebutuhannya. Karena terkadang bisyarah ini digunakan untuk membeli baju, digunakan untuk membeli sarung. Jadi jenengan harus pahami akan hal ini. Mungkin beberapa orang akan menganggap bahwasanya wah, kisah perang alam ini lebay dan lainnya. Mungkin jenengan bisa berpendapat seperti itu, namun hal ini akan saya jawab pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.